Danau Tondano ini adalah danau terbesar di Sulawesi Utara. Dan di sini Dang, cerita kita tentang upacara purnama dan kebesaran dimulai. Kita, adik Indah, Indra, dan Rini akan mencari renga untuk bahan membuat masakan menjelang upacara purnama dimulai. Renga memang banyak terdapat di sekitar Danau Tondano ini. Hampir di setiap sudut danau ada si renga. Ayo, dayung perahunya. Dayung yang kuat supaya kita cepat sampai. Danau Tondano ini sangat indah. Nyada heran kuah kalau danau ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit para turis. Sebetulnya kita orang bisa menelusuri dari daratan untuk sampai ke tempat renga, tapi jauh. Lewat danau kita orang bisa lebih cepat sampai. Tamang semua pasti mau tahu apa itu renga toh? Sabar Jo, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Bagaimana adik? Kita orang susah sampai kan? Coba adik ngana lihat dulu, banyak atau nyanda itu renga. Sabar adik, kita juga mau loncat ini. Ada Indra? Ada. Ini kita dong? Banyak. Ini kita dong, boleh nih? Boleh. Hai, dingin sekali Pak. Air Tondano ini memang dingin sekali. Mungkin karena air Tondano itu terletak di pegunungan dataran tinggi. Di tempat mana si renga itu ya? Dorang bilang ini renga ada batempel di batu-batu. Nah, kita akan coba mencari ke sana. Ayo, di sini ternyata banyak juga Nah, teman, ini yang namanya renga. Renga itu ya sejenis siput atau moluska danau. Selain lezat, kandungan protein renga ini ternyata cukup tinggi. Dan di Danau Tondano ini ada banyak sekali. Asik sekali Kita mau kasih kumpul ini renga yang banyak supaya orang makan sama-sama. Hai, memang banyak renga di tampak ini. Coba lihat kok, itu si Indra sudah apa nih? Berapa? Satu lagi Indra. Di sini adik, kasih kumpul renganya. Ayo, Indra, kita orang cari lagi. Dapat nih. Orang raba-raba batu saja. Dan di sana biasanya si renga diam. Ayo, orang balik. Renga sobanya ini. Cukup for kasih makan buat orang semua. Sebelum torang semua memulai upacara purnama, biasanya torang ada masak-masak makanan kecil dulu sebelum masak-masak besarnya. Nah, kita bersama-sama dengan kakak-kakak, mama, dan opa mau memasak masakan khas dari Minahasa. Kita orang ada mau masak beberapa jenis makanan kecil tradisional. Ada cucur, babengka, koyabu, dan renga. Wah, untuk renga ini cukup sederhana saja masaknya. Pertama, orang kasih pica di rumah. DP caranya tidak sulit. Orang toki saja di rumah dan selesai sudah. Nanti memasaknya tinggal rebus dan kasih garam sadiki. Ini tapi dulu situ aja renga. Kalau renga gampang, lain cerita dengan masakan lainnya. Nah, ini DP bahan membuat masakan. Bahan cucur, bahan babengka, bahan koyabu. Orang semua so ada tugas masing-masing. Mama Alce iris gula merah. Ini harus diiris bagus supaya gula bisa meresap dalam makanan. Nah, baru orang buat adonannya. Pertama-tama aduk tepung, kelapa parut, dan garam hingga tercampur rata. Lalu sisihkan. Nggak ada kelapa so habis. Ayo parut lagi. Selanjutnya potong daun pandan sepanjang 18-20 cm. Lipat dua dengan bagian tengah saling bertumpuk. Nah, kemudian orang taruh adonan yang sudah dibuat tadi. Ya, sebanyak kira-kira 2-3 sendok makan. Dan kasih sedikit gula merah di tengahnya. Lipat dua dan semat dengan lidi. Opa.
bungkus. Ini mau kukus di mana dong ini? Sini, mana nanti kita taruh. Masuk. Oh, Pak jangan taruh dong. Iya. Kalau sudah habis adonannya, kukus selama 20 menit sampai matang. Angkat kue koyabu dan pasti enak sekali kuah. Oh, wangi Om. Rebus tuh air kelapa dengan gula merah sampai mendidih dengan kental. Kong setelah itu angkat jo. Jangan lupa saring supaya tuh kotor-kotor nyanda taiko dengan adonan bobengka toh. Kong abis itu campur tuh kelapa parut, tepung dan kanari. Kong goyang-goyang sampai tercampur semua. Kasih masuk adas dengan kayu manis dan goyang ulang. Memang harus selalu digoyang supaya nyanda membeku adonannya. Nah, sekarang kasih adonan ke loyang yang torang so kasih daun pisang di bawah, yang so gosok akang dengan mentega. Ini supaya adonannya nyanda lengket di loyang. Kasih ambor dengan kanari lagi. Baru torang bakar dengan kayu bakar. Cara bakarnya unik juga. Bakar adonan babengka di atas seng. Tutup lagi dengan seng, lalu bakar lagi di atasnya. Dan torang tinggal tunggu 20 menit. Nah, babengka lesat sujadi. Pasti enak sekali ini. Dan sekarang tinggal kue cucur ya. Campur bahan-bahan seperti tepung terigu, garam, tepung beras, lalu aduk rata. Kemudian torang tuang larutan gula merah yang telah dididihkan sadiki demi sadiki supaya tercampur dengan rata. Setelah adonan mengental, torang aduk-aduk selama setengah jam sampai gulanya habis dan dinginkan. Goreng adonan tadi, lalu siram-siram bagian tengah adonan supaya matang merata. Dan jadi kue cucur ala Minahasa. Oh ya, hampir saja kita lupa. Kita penama Deni Lasu. Dan kita sangat suka dengan budaya dan alam Indonesia. Terutama budaya dan alam kita petana. Karena itu kita suka batualang menambah pengetahuan tentang kita petana ini. Sebelum torang memulai upacara adat bulan purnama pada masyarakat Minahasa, kita dengan kakak Andreas mau mencari salah satu bahan untuk dibuat masakan khas for kitorang semua makan nanti. Paling banyak kardus ini. Dia mau masuk di sini. Dan torang berdua akan mencari di Uluna, salah satu mata air Danau Tondano. Nah, ini dia di Petampa. Kita rasa ini bakalan dingin. Soalnya Danau Tondano ini kan terletak di dataran tinggi, di 684 meter di atas permukaan laut. Masih jauh lah ini di Petampa. Oh, sudah so dekat di situ nanti. Oh, nah padang di Pedanau ini dong. Iya, banyak ikan sini bang. Cari ikan sini. Pasar juga dari Pedanau ini. Ya, boleh. Dolong ini. Boleh DP dolong. Torang mau pasang nih barang ini mana ini? Bubuk. Pasang sini ke lapang. Pasang sini. Ya. Mau dapat dia itu? Mau dapat. Oh iya, torang berdua mau mencari ikan mujair yang memang banyak hidup di Danau Tondano dan mata airnya. Dingin sekali. Untung saya pemandangan di bawah sini bagus, jadi dinginnya sedikitnya tidak terasa.
Torang bacari mujair rencana memakai bubu. Bubu ini akan torang taruh di tampa yang banyak mujair. Tetapi bubu harus torang ganjal dengan batu supaya tidak hanyut terbawa aliran air. Terus torang tunggu sebentar. Nah, torang rasa sekarang waktunya ambil bubu. Wah, ternyata torang sudah dapat ikan. Ayo cepat kakak, torang bawa ke atas. Cuma taruh. Dodo, Boleh nih, lumayan boleh. juga ya torang udah dapat. Ini boleh for makan nanti. Terima kasih ya. Sekarang kita mau kasih ikan ini ke kakak Doni. Pagi ini kita orang semua mau memasak ayam bulu dan ikan mujair bulu. Pasti enak ini. Kita sudah tidak sabar ini for makan ikan. Nah, ini bahan-bahannya. Sebetulnya ada satu bahan unik lagi yang akan torang campur di masakan bulu nanti, yaitu daun pangi. Untuk mengolah daun pangi, batangnya harus dikerok terlebih dahulu. Dia sortir. Keras. DP rasa. Kau masak pahit. Pahit Kang. Ternyata nyata gampang loh. Butuh ketelitian dan kebiasaan for kerok batang pangi. Lalu daun diiris tipis-tipis. Iya. Itu boleh Jo, nanti kita set terus. Bapak tolong Jo kalau boleh. Potong. Bapak tolong potong bulu tuh. Potong bulu. Bumbu atau bulu adalah media untuk memasak semua bahan tadi. Bulu dipotong jangan terlalu pendek atau panjang, yang sedang-sedang saja. Dan dipotong tidak jauh dari sambungan bulu. Setelah itu kita membantu potong bawang dan serai. Seperti biasa, semua ada tugas masing-masing. Setelah potong bulu, Om Rul potong ayam dan rebus sampai lunak. Kak Doni dan Fandi kebagian tumbuk semua bahan. Itu nggak ada yang apa? Yang ada. Oh, ini yang semua tumpuk. Oke. Bisa. Ini salus belum? Nah, sekarang kita tumbuk serai. Setelah ayam lunak, bulunya dibersihkan. Setelah bersih, ayam lalu torang bakar. Baru setelah matang, ayam dicincang halus. Nah, ikan mujair yang tadi torang bersihkan dan iris-iris Lalu semua bumbu yang sudah diolah tadi dan daun pangi dicampur dengan ayam dan ikan mujair. Nah, setelah itu masukkan ke dalam bambu, lalu dibakar. Bambu dimiringkan ketika dibakar seperti ini. Bulu dibakar merata sampai berubah warna. Nah, biasanya bisa memakan waktu sampai 30 menit. Cepat masak. Ayo. Kita sudah tidak sabar mau makan nih ikan masa bulu. Putar. Tapi sekarang saatnya kita mau ikut upacara purnama dulu. Itu tanpa. Oh iya, mujair yang kita masak ini banyak sekali mengandung protein. Selain itu juga rendah kalori dan lemak. Ikan mujair juga banyak mengandung omega 3 yang berguna untuk kesehatan otak. Wah, kita tidak sangka ternyata hebat juga ini si ikan mujair.
Sebelum memasak dimulai, torang harus cari satu bahan yang sangat khas dari daerah Siau ini. Apa itu? Buah tipuru. Buah tipuru ini mirip sekali dengan buah nangka. Hanya saja buah tipuru lebih kecil ukurannya. Biasa tumbuh di hutan-hutan, pohon tipuru saat ini juga sudah banyak dipelihara oleh masyarakat Siau untuk kemudian dipakai sebagai bahan makanan tradisional khas Siau. Ayo, semangat Kak Dedi. Odoh, DP pohon ukurannya tinggi. Mudah-mudahan torang bisa naik ini. Soalnya akhir-akhir ini hujan banyak turun, jadinya cukup licin mau naik pohon toh. Nah, ternyata benar. Pohon tipuru itu tinggi juga ya. Hati-hati Kak. Sekarang torang pegiliran ini. Ternyata memang licin. Martorang harus bisa. Masa begini saja nggak bisa? Tuh kan, torang bisa. Sekarang torang tinggal ambil buahnya. Nah, soda apa? Ayo Kadet, kita turun. Torang rasa buah tipurunya secukup ya. Oke. Tipuru merupakan buah sumber karbohidrat yang penting, terutama di kawasan Pasifik Selatan. Varian liarnya yang disebut timbul atau kulur. Buah mudanya biasa disayur ataupun dijadikan kue, diproses menjadi keripik. Karena tipuru mengandung banyak karbohidrat, berarti boleh menjadi sumber tenaga alternatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat banyak. Nah, buah tipuru banyak tersebar di Asia dan sebagian daerah Pasifik Selatan. Cuma di Indonesia banyak terdapat di Siau. Dari segi rasa sih, buah tipuru ternyata cukup gurih dan lezat. Karena itu, masyarakat Siau biasa menggunakan sebagai sayuran. Kalau sekarang bahan-bahan sudah lengkap semua. Nah, tinggal torang masak. Karena torang mau ikut upacara dan banyak orang. Nah, makanan yang torang mau masak juga harus banyak macamnya. Masakan ini juga biasa dipakai di setiap upacara adat di tanah Siau. Ada masakan kembare, dabu sasi, kue kelombeng, dan sayur tipuru. Semuanya enak-enak. Nah, ini bahan-bahannya. Semua dapat bagian pokoknya. Torang dapat bagian baking bumbu dabu sasi. Sedangkan Kak Lia ulek bumbu nasi kembare. Kak Tita dan Mama Endang kasih siap bumbu sayur tipuru. Oma Ana kasih potong tipuru. Nah, sedangkan Mama Nio peras santan. Bumbu dabu nasi so siap. Torang harus bantu yang lain lagi nih. Kalian pinjam itu dong. Apa? Pinjam itu dong. Oh ini. Ayo. Yang pisaunya. Kecil. Dabu sasi ini beda dengan masakan dabu lainnya. Sama, berbahan utama ikan. Tetapi kali ini ikan dengan bumbu mesti dibakar dulu. Nah, sekarang torang harus bakar ikan dan bumbunya. Sate bumbu ini torang bakar bersama ikan yang torang pancing kemarin sampai masak betul. Bumbu yang dibakar ini membuat rasa menjadi semakin gurih. Setelah itu bumbu diulek jadi satu. Bumbu tong campur dengan kuah ikan. Bikin dabu sasi itu? Iya. Mana DP bahan tadi dong? Tomat dengan apa nggak susah beda semua? Campur. Kayak ikan masuk. Iya, ikan terakhir. Iya, kenapa taruh ini? Oh iya. Bocah itu? Ini semua? Nah, jadi tuh gampang dan khas tentunya. Den, sudah nggak nak? Belum kita, apa masih mau masak ya? Terlebih dulu ya? Oke. Nih, yuk. Sekarang torang mau kasih bantu buat sayur tipuru. Torang ulek bumbu tipuru. Ulek sampai halus supaya bumbu meresap bagus. Angkat aja. Kau ngana campur agar bumbu benar-benar meresap.
Tambah dengan air santan dan tunggu sampai matang. Nah, sekarang orang mau bantu buat RW boboca. Boboca yang sudah direbus dipotong kecil-kecil. Ini supaya tambah banyak porsinya toh. Lalu bumbu diiris tipis-tipis dan cabai tumbuk sampai halus. Ditumis matang, lalu masukkan boboca dan tunggu sampai betul-betul masak. Nah, tinggal kue kelombeng dan nasi kembare ini. Ini dia bahan-bahan nasi kembare. DP cara gampang. Biji pala tumbuh sampai halus, for tambah aroma rempahnya. Bawang merah juga tumbuh, tapi tidak sehalus pala. Lalu campur semua bumbu dan kembare dengan beras dan daun pandan. Isi air dan tambahkan sedikit garam. Masak, tunggu sampai matang. Semua masakan ini kita orang masak dengan kayu supaya semua matang merata dan bagus. Nah, semua masakan sudah siap. Tinggal kue kelombeng ini. Kalau kue kelombeng sih sedikit lebih gampang. Telur dan gula putih dikocok, tambahkan vanili sedikit. Nah, isi dan tepung. Dibakar ditambah yang dioles minyak atau mentega. Kemudian diberi pewarna alami dan isi dengan kanari. Nah, tinggal tunggu masak saja ini. Inilah masakan-masakan khas Siau yang enak dan lezat. Nah, ini juga bukti alam selalu mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kita harus pakai pakaian adat kalau ingin ikut upacara adat purnama. Upacara ini adalah upacara memohon restu kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa saat purnama for kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat adat. Ritual adat dimulai di waruga atau makam leluhur. Awalnya tetua adat mengelilingi waruga sambil berdoa dan meletakkan sesaji. Lalu dilanjutkan untuk meminta petunjuk pada Tuhan dan leluhur melalui doa bersama. Baru setelah itu dilakukan tari kabasaran untuk melengkapi bagian ritual. Ada 2 babak tarian kabasaran yang dilakukan. Pertama di kompleks waruga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sebetulnya Sadiki Ngeri juga ikut dalam ritual ini. Coba bayangkan, senjata yang dorang pakai menari adalah senjata betulan. Kalau meleset Sadiki, aduh, fatal akibatnya. Nah, dan yang terakhir, kita orang semua menari di bukit.
di mana dulu pernah terjadi pertempuran hidup mati antara suku Minahasa dan orang Filipina yang diakhiri dengan kemenangan suku Minahasa. Sumigi! Tari ini menggambarkan pertempuran yang dahsyat dan keberanian suku Minahasa. Dan torang semua hanyut dalam tarian kebesaran ini. Tari kebesaran sudah selesai, sekarang saatnya makan. Untuk menunjukkan kebersamaan, kita orang makan bersama di meja yang sama. Budaya kita, budaya yang selalu menunjukkan kebersamaan. Budaya yang kaya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Bertandang ke Pulau Buton, tak lengkap rasanya kalau tidak mengeksplor kuliner khasnya. Nah, aku sama mama-mama mau coba mengolah makanan yang digemari di sini, yaitu tuli-tuli, lapa-lapa, dan agar-agar. Tuli-tuli dari namanya bukanlah suatu sebutan kepada seseorang akibat gangguan pendengaran ya teman, melainkan salah satu gorengan yang rasanya sangat enak toh. Gorengan yang berbentuk angka 8 ini berbahan dasar singkong yang dihaluskan dengan cara diparut, lalu digepek atau diperas airnya keluar hingga mengering. Mama, ternyata sudah siapkan yang sudah digepek nih teman. Jadi bisa tinggal goreng. Asik toh? Untuk bisa dibentuk angka 8 dengan bagus, singkongnya harus dicampur air mendidih dulu teman, hingga berbentuk menjadi adonan yang lebih lengket. Kalau tidak, hasilnya bisa kurang bagus dan bisa hancur. Angka 8 sendiri hadir dari kreativitas masyarakat sendiri. Oh iya, tuli-tuli juga jadi makanan favorit bagi penduduk Pulau Buton karena rasanya yang gurih dan tidak asam. Biasanya, gorengan tuli-tuli dinikmati dengan sambal goreng. Selain tuli-tuli, ada lagi nih ragam kuliner lainnya. Lapa-lapa merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara. Semua etnis di sini sudah tahu bahwa yang dimaksud itu jenis makanan khas. Penyebutan lapa-lapa sama semua, baik etnis Buton, Muna, Tolaki, Wawonii, dan Morunene, serta Wakatobi. Makanan ini memiliki rasa yang lezat dan gurih, semakin nikmat kalau dikonsumsi dengan olahan ikan. Di Jawa, kuliner ini dikenal dengan lepat atau lepet. Namun, cara memasak lapa-lapa ini berbeda dengan lepet di Jawa. Karena lapa-lapa berasnya dimasak dengan santan sampai setengah matang dan kemudian diangkat. Setelah itu, lapa-lapa didinginkan dan dibungkus dengan bale atau janur. Penggunaan janur sebagai bahan pembungkus makanan khas karena tahan panas dan kuat serta mempunyai cita rasa tersendiri. Selain itu, janur memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Janur kependekan dari kata Jatiningur, yang artinya hati nurani. Isi beras dalam janur menandakan nafsu duniawi, jadi dapat diartikan sebagai simbol nafsu duniawi yang dibungkus hati nurani. Dan bisa berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya pesisir yang banyak ditumbuhi pohon kelapa.
Nah, kalau agar-agar di sini seperti agar-agar pada umumnya, sering dikonsumsi sehari-hari atau disajikan saat ada acara tertentu. Agar-agar ditemukan sejak 350 tahun yang lalu. Awalnya, agar-agar amat populer di Jepang. Pada masa itu, seorang utusan dari Cina pada masa dinasti Tang membawa agar-agar ke Jepang. Zaman dulu, agar-agar dibuat dengan peralatan tradisional dengan mengeringkan agar-agar yang sudah dicetak lewat bantuan sinar matahari. Agar-agar yang sudah berbentuk batangan dapat dimanfaatkan penggunaannya dalam waktu yang lebih lama sehingga bisa disimpan. Di Indonesia sendiri, agar-agar mulai dikenal pasar sejak tahun 1971. Wah, sudah lama juga ya teman. Sampai saat ini keberadaannya eksis digunakan sebagai makanan pencuci mulut dengan varian rasa.